Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pembuatan web, data vaksin pengunjung mal. Perkenalkan dulu anggota kami diantaranya ialah ada Ahmad Fajar Kunianto dengan akhir NPM 235, lalu Aktafan Karunia Rahman dengan akhir NPM 036, lalu ada Ahmad Nasif Alkowim dengan akhir NPM 225, dan Dimas Satria Prayoga dengan akhir NPM 249. Di sini adalah bagian dari CDM-nya. Awal kita menjelaskan tentang di data tabel pintu masuk. Di data pintu masuk ini akan direkam dengan data scan data vaksin yang nantinya semuanya akan masuk ke dalam tabel pintu masuk ini. Terdapat ID pengunjung dengan numerik karakter 20, ID petugas dengan numerik dengan data karakter yang sama, lalu nama pengunjung dengan char, data karakter 30, lalu check-in, lalu diakhiri dengan vaksin, di mana nanti data tabel pintu masuk ini akan diterima ke data tabel petugas mal. Di data tabel petugas mal ini juga berisikan dengan nama ID petugas, terus begitupun juga ID manager dengan data numerik karakternya 20. Terus di sini juga terdapat akan dimasukkan data umur dengan in, lalu kelamin dengan char karakter 20. Nah, di tabel petugas mal ini jauh sebelum data petugas mal nanti ada juga pintu keluar. Jadi tadi ada pintu masuk dan di pintu keluar juga akan ada data scan juga. Jadi data pengunjung di sini ditulis ID pengunjung 2 dengan numerik data karakter maksimal 20 PK. Jadi di data pintu keluar di ini dari ID pengunjung 2 hingga check out juga masuk ke tabel petugas mal. Dan pada nantinya data dari pintu masuk dan data pintu keluar dengan dimasuknya dengan petugas mal nanti akan dimasukkan ke manajer mal. Nah, di manajer mal juga terdapat ID manager sama dengan numerik karakter 20, lalu nama manajer, char 30, lalu umur manajer, alamat manajer dengan char 25, lalu nomor telepon dengan numerik karakter maksimalnya itu 13. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan. Sini kita akan membahas tentang MySQL. Selanjutnya setelah dari PDM tadi, nanti akan dikonversikan menjadi source code MySQL. Setelah dikonversikan, nanti maka akan muncul source code-nya seperti ini. Lalu untuk source code ini nanti akan diimport ke MySQL database-nya. Kita import, jadi kita membuat tabel terlebih dahulu, terus lalu kita import. Kalau sudah kita import, nanti akan otomatis muncul untuk tabelnya, yaitu ada tabel manajer mal, petugas mal, pintu masuk, dan pintu keluar. Yang dimana di sini
nanti akan untuk database-nya nanti akan kita jadikan sebagai chart. Lalu di sini terdapat pintu masuk. Jadi di sini terdapat beberapa inputan, yaitu ada ID pengunjung, ID petugas, nama pengunjung, check-in, vaksin, dan kelamin. Jadi untuk kelaminnya tadi yang di PDM-nya kurang kelaminnya saja. Lalu dari sini, dari database ini nanti akan dipanggil melalui JSON di JavaScript. Untuk pemanggilannya akan seperti ini untuk pemanggilannya. Jadi sebelum kita memakai pemanggilan ini, kita itu harus memunculkan beberapa apa namanya, seperti support dari JSON atau JSON, jQuery, Node.js. Jadi kita harus memunculkan ini, ada page JSON, ada page log JSON, ada node modul. Sebelum membuat ini ya harus memunculkan node modul, page log JSON, dan page JSON. Caranya gimana? Jadi caranya kita masuk ke terminal, lalu kita di sini langsung kalau ingin memunculkan page JSON-nya kita langsung tulis npm init. Ini nanti langsung muncul. Nah, ini nanti kita mengasih nama jenis database-nya itu apa gitu. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini aku kan sudah memasukkan namanya vaksin database. Nah, ini nanti akan di-enter terus, nanti akan muncul semua ini. Kalau sudah, nanti kita tinggal panggil untuk yang Node.js-nya. Node.js ini fungsinya buat run di terminal, tapi ini bukan untuk apa namanya framework, tetapi buat untuk bantuan ngerannya saja. Jadi di sini terdapat struktur untuk yang menghubungkan ke MySQL, lalu di sini terdapat jaringan untuk mengoneksikan ke database MySQL tadi. Di sini localhost ini seperti di komputer kita buat web tapi secara offline. Jadi secara offline bisa dibuat melalui manual. Diketik ngoding seperti ini, lalu ini user root. Kalau di MySQL otomatis itu untuk user dan passwordnya itu diisi root. Kalau misalkan masih belum diubah-ubah, maka dikasih usernya dari sananya itu root, untuk passwordnya dikosongin. Untuk database-nya di sini saya memanggil vaksinasi mall sesuai dengan database yang di sini. Ini vaksinasi mall. Lalu selanjutnya di sini terdapat koneksi dulu, dikoneksikan ke database-nya. Lalu kalau sudah dikonekkan, lalu ditutup. Kalau sudah ditutup koneksinya, lalu di sini ada responses. Responses ini fungsinya kalau misalkan di kehidupan sehari-hari itu kayak kita itu berinteraksi. Jadi kita tanya, ada yang jawab. Jadi seperti itu. Kalau misalkan di komputer seperti Google. Kalau kan misal kita mencari sesuatu di Google, maka dari Google-nya akan merespon yang kita tanyakan tadi. Lalu sesudah tanya, lalu dikoneksikan. Nah, dikoneksikan ini kemana? Ke database tadi. Lalu terus menggunakan ini, query ini. Lalu di sini menggunakan pintu masuk. Jadi pemanggilannya di sini pintu masuk. Nah ini, jadi ambil dari ini, jadi nanti akan otomatis keluar dari outputnya seperti ini. Lalu di sini, bawa lagi di sini untuk menutup koneksi jaringannya tadi. Lalu server listen 3000 ini fungsinya buat outputnya. Jadi outputnya nanti akan muncul di server ini.
Nah, di server ini nanti akan muncul di server ini. Dan ini sudah saya buka untuk servernya. Jadi di sini merupakan tampilan dari database yang saya panggil tadi, yang kami panggil. Di sini memanggil ini pintu masuk. Maka secara otomatis kan di pintu masuk kan di sini datanya ada Fajar, Okta, Kurnianto, Via, Putri. Lalu di sini juga ada Fajar, Okta, Kurnianto, Via, Putri. Maka akan masuk secara otomatis. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya untuk file vaksin 1 dengan ekstensi HTML. Jadi yang pertama, yang baris pertama kan doctype HTML, ini untuk tag dasar HTML5. Lalu yang bawahnya ini ada 3 metadata. Lalu untuk judul filenya nanti akan tampil di paling atas, yaitu pemanggilan database. Lalu link di bawahnya itu untuk mereferensikan file eksternal dari CSS itu sendiri. Jadi dari namanya vaksin CSS. Lalu bawahnya ini ada script, ada 4 yang baris ke-10 ini fungsinya untuk menampilkan atau mendukung turunan dari JavaScript itu sendiri, yaitu seperti Chart.js, lalu jQuery, dan ada text script lagi yang akan mereferensikan pada file eksternal seperti vaksin.js dan edit.js. Lalu yang bawahnya ini header dengan div class container, lalu menggunakan H1, artinya yang paling judulnya ini yang paling penting di antara judul-judul yang lainnya. Lalu yang bawahnya lagi ada body dengan style CSS-nya background color menggunakan hexadecimal yang sudah ditentukan, yaitu warna putih ini. Lalu untuk tabel bordernya ini diisi dengan value 1, artinya untuk tampilan barisnya itu lumayan kecil. Lalu di tabel header di dalamnya lagi ada tabel row, lalu tabel head ini ada 4, ada ID pengunjung, nama kelamin, dan check-in. Ya, jadi tabel header ini akan ditampilkan yang paling atas, artinya cuma ada satu saja. Yang di bawahnya itu ada tabel body lagi dengan ID data pengunjung. Lalu untuk tampilan chartnya ini ada 2. Yang pertama untuk chart yang diagram batang dengan width atau lebar yang sudah ditentukan. Lalu yang bawahnya lagi ada juga untuk chart lingkaran dengan width yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya untuk JavaScript-nya ini langsung menggunakan file langsung internal menggunakan tag JavaScript. Yang pertama diinisialisasi dulu variabel A, lalu pria dan wanita dengan value masing-masing 0. Lalu yang bawahnya ini untuk JSON-nya. Jadi di turunan JavaScript atau JSON ini fungsinya untuk pemanggilan database-nya. Jadi sebelum kita mengoneksikan ke database-nya itu, di bagian ini itu seharusnya kita buat dulu untuk pembuatan database-nya. Seperti tipenya get untuk mendapatkan data, lalu dan JSON, dan ada perulangan for each untuk itemnya. Jadi jika item lalu dot kelaminnya ini sama dengan P, maka pria akan ditambahkan 1. Artinya menggunakan iterasi penambahan atau increment. Dan sama juga untuk yang item dot kelamin sama dengan L, akan melakukan increment sebanyak 1 pada wanitanya. Lalu di bawahnya lagi ada cons label dengan tipe data array, yaitu ada pria dan wanita. Scroll bawah. Ya, lalu untuk di bawahnya ini ada label, masih sama, ada label dengan isinya pria dan wanita. Lalu background color-nya diatur dengan warna sky blue dan orange. Untuk border color-nya menggunakan RGB atau red, green, blue, dan ada datanya. Lalu di banyak lagi ada konstanta untuk konfigurasi dengan tipe, artinya ini akan menampilkan diagram batang. Lalu ada data, option, plugin, dan display-nya.
Lalu ini ada konstanta untuk my chart dengan new card. Jadi ini yang dokumen get element by ID ini akan mendapatkan akan mencari value atau tag mana yang ID-nya yaitu my chart yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Dan ada config kedua ini dengan tipe download ini artinya akan menampilkan diagram lingkaran. Lalu ada data, option, plugin, legend, dan display. Ini sama yang konstanta mychart 2 ini juga akan mencari elemen berdasarkan ID, yaitu mychart 2 yang tag yang ditandai dengan ID mychart 2 ini akan menampilkan chart berbentuk lingkaran. Next. Lalu yang ini itu juga menggunakan turunan dari JavaScript, yaitu Ajax sendiri dengan URL-nya menggunakan localhost, artinya dari komputer pribadi dengan isinya 3000, lalu menggunakan method get dan tipe data JSON. Di bawahnya ini ada function result yang akan menampilkan dengan console log result, lalu konstanta ID dengan $ID data pengunjung. Lalu di bawahnya ini ada perulangan lagi for each dan akan menambahkan, jadi ada id.append ini yang fungsinya akan menambahkan di sampingnya dengan tabel datanya sebagai berikut yang ada di file HTML tadi, seperti yang ada ya di file HTML seperti ID pengunjung gitu. Nah, yang ini yang di tabel header yang sama yang tabel data. Lihat di pengunjung nama, kelamin, dan check-in. Lalu untuk CSS-nya cukup simpel, hanya ini selektornya menggunakan header dana 1 dengan ID-nya 15 pixel dan color-nya menggunakan RGB yang sudah ditentukan. Next. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya untuk tampilan di browsernya. Nah, untuk tampilan akhirnya seperti berikut ini. Di sini kita bisa menampilkan datanya dengan gambar tabel. Itu ID pengunjungnya, lalu ada nama, kelamin, lalu waktu check-in atau waktu masuknya. Jadi di sini ada selanjutnya di bawah juga ada diagram yang memberitahukan kita bahwa jumlah perbandingan antara kelamin pria dan kelamin wanita. Jadi di sini diperjelaskan bahwa jenis kelamin pria jauh lebih banyak pengunjungnya dibandingkan dengan pengunjung wanita. Dan juga digambarkan melalui maksud saya diagram lingkar ini, di mana gambar berwarna biru ini menunjukkan pria dan gambar berwarna kuning ini menunjukkan wanita. Di sini dituliskan dilampirkan bahwa pria berjumlah 3 dan sedangkan wanita berjumlah hanya 2. Jadi pria mendominasi sebagai pengunjung mal pada waktu hari itu. Jadi di tabelnya ini kan ada ID pengunjung, jadi ID pengunjungnya nih harus spesifik dari masing-masing. Misalkan nama kan bisa sama ID-nya ini harus spesifik. Lalu ada nama lalu kelaminnya ini menggunakan boolean, artinya ada L dan P. Lalu untuk check-in-nya ini
juga akan menampilkan seperti tanggal, bulan, tahun, dan waktu yang cukup spesifik seperti jam, menit, dan detiknya. Oke, mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Jadi untuk di sini kita itu dapat memunculkannya dari sini, dari database ini. Kalau misalkan kita di sini mau menambahkan, kalau misalkan kita di sini mau menambahkan tabel check-in juga bisa. Tinggal kita memasukkan di sini, di mana, sebentar. Nah, tinggal kita masukkan di sini, kita masukkan checkout ya. Tinggal kita plus item .checkout gitu untuk kalau misalkan kita mau memasukkan tabel ini checkout. Caranya begitu. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.